Tahun 2026 nanti, Indonesia diprediksi akan menghadapi kekeringan yang parah banget. Dan ini bukan sekedar musim kemarau biasa yang sedikit lebih panjang ya. Data menunjukkan ada kombinasi beberapa faktor iklim yang bisa memicu krisis besar. Peringatan ini datang langsung dari sumber yang paling bisa kita percaya, yaitu Kepala BMKG. Peringatan ini bukan ramalan asal-asalan ya. Ini semua berdasarkan analisis ilmiah yang dirilis oleh BMKG tanggal 4 Maret 2026. Sebuah perkiraan yang benar-benar butuh perhatian penuh dari kita semua. Coba lihat deh seberapa cepat perubahannya. Baru bulan April aja udah lebih dari 16% wilayah Indonesia masuk musim kemarau. Terus lihat loncakannya. Begitu masuk akhir Juni, angkanya naik jadi hampir 2/3 wilayah Nusantara bakal kering. BMKG bahkan memproyeksikan puncaknya ada di bulan Agustus, dan itu terjadi serentak di banyak wilayah. Artinya apa? Artinya musim kemarau ini datang lebih cepat, cakupannya lebih luas, dan potensinya jauh-jauh lebih kering. Jadi, kenapa sih 2026 diprediksi bisa seburuk itu, atau bahkan lebih buruk? Jawabannya ada di pertemuan langka 3 fenomena iklim raksasa. Para ilmuwan sampai menyebutnya sebagai badai sempurna untuk kekeringan yang ekstrim. Pertama, La Niña yang biasanya bawa banyak hujan dan bikin musim kita lebih basah, itu udah berakhir. Ibaratnya payung pelindung kita udah ditutup. Kedua, muncul ancaman sebaliknya, El Niño, si pemicu kekeringan, dengan kemungkinan muncul 50-60%. Ketiga, angin monsun yang bawa udara kering dari Australia, datangnya lebih cepat dari jadwal. Jadi kebayang ya, ini bukan cuma satu faktor, tapi 3 kekuatan alam yang mendorong kita ke arah yang sama, kondisi super kering. Ada 4 pilar pertahanan utama yang perlu kita bangun bersama-sama dan harus dimulai dari sekarang. Strateginya jelas dan harus jalan barengan. Pertama, soal air, kita harus amankan sumber air, perbaiki irigasi, dan mulai panen air hujan selagi masih bisa. Kedua, soal api. Kuncinya itu pencegahan. Patroli dan satgas harus bergerak sebelum titik api pertama muncul, bukan setelah apinya membesar. Ketiga, soal pangan. Petani kita butuh dukungan untuk beralih ke tanaman yang tahan kering dan menyesuaikan jadwal tanam. Keempat, dan ini penting banget, soal informasi. Peringatan ini harus sampai ke pelosok desa, jangan cuma berhenti di kota. Ini penting banget buat kita tahu bedanya. Stres panas itu ibarat alarm pertama dari tubuh kita. Kamu mulai merasa pusing, mual, atau keringat keluar banyak banget. Nah, saat itulah kamu harus segera berhenti beraktivitas, cari tempat yang sejuk, dan minum air. Tapi, heat stroke ini beda cerita. Ini udah kondisi darurat medis. Suhu tubuh bisa melonjak di atas 40 derajat, kulit jadi panas dan kering, bahkan bisa sampai pingsan. Ini butuh pertolongan medis secepatnya. Mengenali gejalanya bisa menyelamatkan nyawa loh. Minumlah sebelum kamu merasa haus, karena rasa haus itu tanda tubuh kita udah mulai dehidrasi. Buka jendela di rumah biar sirkulasi udaranya lancar. Dan tolong, ingat tetangga kita yang lansia atau keluarga yang punya anak kecil, karena mereka yang paling rentan. Kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini adalah pertahanan terbaik kita menghadapi panas yang ekstrim. Ketika peringatan sudah ada jelas di depan mata, tapi kita memilih untuk tidak bertindak, itulah bencana yang kita ciptakan sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah pengetahuan ini akan menguap begitu saja? Atau justru akan menjadi tetesan aksi nyata yang melindungi masa depan kita bersama? Pilihan ada di tangan kita.